Hari ini kisah viral akan menceritakan kembali kasus yang sangat mengerikan. Kasus viral kali ini sebuah kisah yang dialami oleh seorang gadis yang berparas sangat cantik, dan dia adalah seorang karyawan di rumah makan Padang, di Kabupaten Pekalongan. Lagi-lagi akibat pergaulan dan kisah asmara, yang dimana penasaran dengan lelaki di media sosial hingga pertemuan di Pemalang dan berakhir tragis. Gadis cantik ini ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas, dalam keadaan yang mengapung di sebuah sungai di Kabupaten Pemalang. Dia memakai pakaian lengkap seragam pramuka, dan tubuhnya sudah berubah membiru hingga membengkak akibat proses pembusukan. Sungguh malang gadis cantik ini, mengalami kejadian yang sungguh tragis dalam kehidupannya. Mau tahu motifnya apa? Kenapa bisa terjadi? Tonton video ini sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman pada kisah ini. Buat saudaraku semua, yang suka dengan cerita dari kisah viral, tolong di-subscribe, like, komen, dan share. Karena semuanya gratis, gak ada ruginya. Agar saya lebih semangat, dan bisa terus memberikan informasi, dan kisah viral setiap harinya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Saya doakan, semoga selalu diberikan kesehatan, dan sukses buat kita semua. Maraknya kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini, membuat semua orang harus lebih berhati-hati, dan waspada. Inilah kisah viral yang akan kami ceritakan. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ke depannya, agar lebih berhati-hati dan selalu waspada. Inilah kisahnya. Kisah viral kali ini datang dari Kabupaten Pekalongan. Terdapat seorang gadis cantik bernama Rika Indriani. Ia berusia 20 tahun, gadis kelahiran tahun 2004 tersebut diketahui tinggal di Desa Bulak Pelam, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Sebelum kejadian itu menimpanya, Rika adalah anak kelima dari pasangan Bapak Danusri dan Ibu Yusmiati. Dia sudah lulus sekolah di SMK Negeri 1 Pekalongan sejak tahun 2021 yang lalu. Kehidupan dari Rika Indriani sebenarnya hampir sama dengan gadis seusianya. Namun yang membedakan, bahwa Rika memiliki etos kerja yang baik, dan dia lebih memilih bekerja dimanapun, asal tidak menjadi beban untuk kedua orang tuanya. Rika dikenal sebagai seorang remaja yang tidak pernah keluyuran malam. Rika juga selalu beribadah tepat waktu dan terkadang sehabis maghrib dia suka mengaji di dalam kamarnya. Sejak beberapa bulan yang lalu, Rika sudah bekerja sebagai seorang pelayan rumah makan Padang yang berjarak tidak jauh dari rumahnya. Pekerjaan itu dia ambil karena tidak ada lagi cakupan lapangan kerja di Kabupaten Pekalongan. Meskipun di mata beberapa teman-temannya bekerja sebagai seorang pelayan rumah makan dinilai memiliki konotasi yang cukup rendah. Namun, pendirian yang kuat dari Rika untuk membantu ekonomi keluarganya selalu menjadi prinsip hidup yang utama. Menurut keterangan yang disampaikan kakak ketiganya, Rika juga bukan tipikal seorang remaja yang suka jalan dengan lawan jenis. Meskipun kehidupan percintaan dari adiknya sangat tertutup, dan tidak pernah sama sekali bercerita tentang lawan jenis. Namun, Rika tidak pernah membawa pria untuk mampir berkunjung ke rumah orang tuanya.
Rika tipikal orang yang sedikit pemalu untuk sekedar memulai perbincangan, hingga akhirnya membuatnya tidak memiliki pasangan seperti teman-teman seusianya. Hingga sebuah hari yang menyedihkan itu kemudian datang. Saat pihak keluarga menyatakan bahwa Rika Indriani menghilang dan tidak pernah kembali pulang sekitar 2 hari yang lalu. Menurut keterangan dari Rusmiati adiknya itu, Rika terakhir kali berpamitan untuk pergi bekerja ke rumah makan. Dia sempat mencium tangan ibunya dan berangkat sekitar jam 10 pagi. Rusmiati bercerita bahwa ibunya tidak memiliki firasat apapun dengan putrinya, karena memang itu sudah menjadi rutinitas Rika Indriani setiap pagi untuk berangkat kerja. Namun, kekhawatiran itu muncul saat waktu sudah menunjukkan jam 9 malam, dan Rika belum juga kunjung pulang ke rumah. Biasanya Rika pulang sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Tapi ini tidak pulang dan ketika kakaknya menghubungi pun tidak diangkat olehnya. Begitu menurut penuturan Rusmiati yang adalah kakak ketiga dari Rika. Pihak keluarga yang merasa ada kejanggalan yang terjadi dengan Rika, beberapa menit berikutnya mendatangi rumah makan Padang tempatnya bekerja. Di sana mereka menemui bos dari anaknya, dan selanjutnya menanyakan tentang keberadaan dari Rika Indriani. Namun, ternyata putrinya sudah tidak berada di sana. Diketahui bahwa Rika sudah pulang sekitar jam setengah 9 yang lalu. Dia juga bercerita bahwa tidak akan langsung pulang ke rumah, karena dia ingin menemui seseorang terlebih dahulu, karena sudah berjanji sekitar 1 mingguan yang lalu. Namun, Rika tidak menyebutkan nama dari teman yang akan ditemuinya. Rika juga terkesan buru-buru dan langsung tancap gas sepeda motornya. Dari keterangan yang didapatkan tersebut, pihak keluarga kemudian kembali menelpon ponsel dari Rika Indriani. Ponsel itu sebenarnya tersambung, namun sama sekali tidak pernah diangkat oleh putrinya Rika. Hingga Bapak Danusri selaku ayahnya kemudian memutuskan untuk melaporkan atas kehilangan putrinya ke pihak kepolisian. Sekitar jam 11 malam bapaknya langsung melapor ke kantor polisi di Kabupaten Pekalongan. Lalu kemudian pihak kepolisian menerima laporan dari pihak keluarga Rika Indriani. Pihak kepolisian selanjutnya berjanji akan mencari putrinya dan meminta petugas di daerah untuk ikut membantu menemukan gadis tersebut. Hingga keesokan harinya keberadaan dari Rika sama sekali tidak ditemukan. Pihak keluarga juga tidak patah semangat, mereka mencari ke beberapa teman terdekat dari putrinya. Namun, Rika tetap tidak berhasil ditemukan. Wanita berusia 20 tahun itu menghilang seperti ditelan oleh bumi. Pihak keluarga juga sempat kembali menelpon ponsel dari Rika, namun kali ini nomornya sudah tidak aktif. Dan itu menambah kecemasan yang sangat luar biasa di benak keluarganya. Hingga di hari berikutnya Bapak Danusri mendapat panggilan langsung dari Polsek Pekalongan, dan petugas tersebut mengabarinya atas penemuan seorang wanita di sebuah aliran sungai di Kabupaten Pemalang. Petugas itu kemudian menyuruh Bapak Danusri untuk datang ke Rumah Sakit Pemalang, untuk memeriksa tubuh wanita yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan putrinya. Dalam perjalanan dari Pekalongan ke Pemalang, perasaan dari Bapak Danusri sangat campur aduk dan tidak karuan. Dia khawatir bahwa tubuh yang ditemukan itu adalah anaknya, dan mungkin dia beserta keluarga sangat tidak siap dengan kenyataan tersebut. Hingga setelah berada di depan rumah sakit, petugas kepolisian kemudian menyambut Bapak Danusri, dan langsung mengarahkannya ke ruang jenazah. Di tempat itu Bapak Danusri bersama dengan Yusmiati kemudian melangkah menuju tempat jenazah itu, dengan langkah yang getir, hingga setelah sampai di dalam ruangan tersebut. Bapak Danusri kemudian membuka kain putih yang menutupi wajah dari jenazah tersebut, dan Bapak Danusri seketika langsung lemas tidak berdaya, wajahnya berubah merona memerah hingga tangisnya kemudian pecah. Di sana tangisan itu juga disusul oleh Yusmiati dan keduanya berada pada puncak kesedihan. Meskipun tubuh dari wanita itu sudah ditemukan namun sudah tidak normal, karena terjadi pembusukan hingga membengkak di bagian wajahnya. Namun, Bapak Danusri meyakini bahwa tubuh itu milik Rika Indriani anaknya. Menurut keterangan dari tenaga medis yang menangani tubuh tersebut, mereka menemukan beberapa luka yang terdapat di tubuh dari Rika Indriani, dan itu diduga diakibatkan oleh serangan benda tumpul di bagian kepalanya.
Mereka juga menemukan bekas jeratan di bagian lehernya, dan bisa dipastikan bahwa sebelum Rika Indriani dihabisi, mereka terlebih dahulu melakukan kekerasan fisik kepada Rika. Pihak kepolisian yang mendapat fakta forensik tersebut kemudian mulai melakukan penyelidikan untuk mencari apa yang sebenarnya sudah terjadi. Hingga setelah tubuh dari Rika Indriani dikebumikan, petugas kemudian mulai agresif meminta keterangan dari beberapa pihak yang terkait dengan korban. Interogasi itu dimulai dari pihak keluarga, hingga beberapa rekan kerja dari Rika di rumah makan nasi Padang, dan setelah berhasil mendapat keterangan tersebut, sekitar 2 minggu kemudian pihak kepolisian akhirnya bisa mendapatkan seorang pria yang menjadi terduga pelaku. Pria itu didapatkan dari keterangan rekan kerja Rika Indriani. Saat itu mereka bersaksi bahwa Rika sempat bercerita bahwa dia sedang dekat dengan seorang pria di media sosial. Hubungan mereka sudah sangat akrab dan terjalin cukup mesra. Namun, Rika belum pernah bertemu dengan pria itu di dunia nyata. Dan mereka hanya berpacaran di dalam dunia yang penuh dengan hayalan. Pihak kepolisian kemudian mengaitkan itu dengan terakhir kali kepergian dari Rika. Mereka menduga bahwa pada malam itu Rika memiliki janji untuk bertemu dengan seorang pria, dan pria itu adalah orang yang sama yang dikenalnya di media sosial tersebut. Hingga pada tanggal 22 Agustus di tahun 2023, pria yang dicurigai menjadi dalang atas kejadian dari Rika Indriani akhirnya berhasil diamankan oleh satuan polisi di Kabupaten Pemalang. Pria itu sama sekali tidak melakukan perlawanan dan langsung mengakui atas tindakan yang dia lakukan terhadap Rika Indriani. Dalam keterangan pelaku di kantor kepolisian, dia mengungkapkan bahwa dirinya merasa sakit hati dengan ucapan dari korban. Dia merasa dihina karena telah dikatain jelek dan tidak pantas untuk berdampingan dengannya. Kata-kata itu yang membuatnya merasa sangat emosional, dan memutuskan untuk melakukan eksekusi kepada gadis cantik tersebut. Menurutnya kejadian itu dilakukan secara spontanitas dan cepat. Pria yang berusia 26 tahun tersebut tinggal di daerah Pemalang, tepatnya di Desa Sidorejo, Kecamatan Comal, Provinsi Jawa Tengah. Pria itu bekerja sebagai buruh pabrik dan dia bernama lengkap Akrom Musaki. Akrom dikenal di kalangan teman-temannya memiliki hobi berselancar di media sosial. Dia sering merayu banyak wanita dan sering mengajaknya untuk bertemu. Hal itu juga dilakukan oleh Akrom terhadap Rika Indriani. Saat itu dia memulai mengirimkan pesan kepadanya di awal bulan Agustus, melalui akun media sosial, dengan tidak menampakkan wajah aslinya. Dia memakai foto pria lain yang lebih keren, dan berwajah tampan. Menurut kesaksian Akrom di hadapan petugas kepolisian, hal itu ditujukan untuk memberi kesan pertama kepada para wanita yang dikirimi pesan olehnya. Akrom mengaku bahwa jika dia memakai foto dengan wajahnya sendiri, para wanita sama sekali tidak akan menggubrisnya apalagi membalas pesan yang dikirimkannya. Saat itu Akrom mengajak Rika untuk berkenalan, dan Rika Indriani juga membalas dengan hangat hingga mereka langsung akrab dalam percakapan tersebut, hingga perkenalan di media sosial itu membuat keduanya semakin dekat, dan sering berkomunikasi setiap saat. Akrom merasa sangat tertarik karena wajah yang tampan bisa seketika mengubah perasaan seorang wanita menjadi sangat nyaman. Keduanya juga sering teleponan setiap malam. Namun, ketika Rika meminta untuk menampakkan wajahnya di telepon, Akrom selalu memiliki alasan untuk menghindarinya hingga hubungan itu kemudian berjalan hampir 2 minggu. Rika selanjutnya berinisiatif untuk mengajak Akrom bertemu, karena tempat tinggal dari mereka berjarak lumayan jauh. Beberapa kali ajakan dari Rika sempat ditolak oleh Akrom. Dan akhirnya Rika Indriani memberi sebuah solusi bahwa dia akan bertemu di dekat dari rumah dari Akrom. Pria itu kemudian menyetujuinya dan mereka akan bertemu setelah Rika pulang bekerja. Saat itu Rika sudah membawa pakaian ganti dari rumah, dan dia memang sudah merencanakan dari tempat kerjanya langsung menemui pujaan hatinya tersebut. Rika kemudian berangkat sekitar jam 9 malam. Dia mengendarai sepeda motor dan menuju ke sebuah wilayah di Kecamatan Comal di Kabupaten Pemalang. Akrom yang memang sudah menunggu Rika di pinggir jalan,
Setelah Rika sampai di tempat tujuan, Akrom langsung menyambutnya dengan penuh kehangatan. Saat itu Akrom langsung mengajak Rika ke sebuah tempat dan dia berboncengan dengan motor milik dari Rika Indriani. Menurut pengakuan dari Akrom, Rika sebenarnya banyak bertanya saat diboncengi olehnya. Akrom berpikir bahwa gadis itu sebenarnya merasa curiga dan ketakutan saat dibawa pergi olehnya. Namun, saat itu Akrom berhasil meyakinkan Rika dan mereka pergi ke sebuah bendungan sungai di desa Ulujami. Setelah berada di pinggiran sungai yang lumayan sepi, mereka kemudian saling mengobrol di atas motor, dan Rika sempat memaksa Akrom untuk membuka maskernya, karena dari awal bertemu sampai sekarang Akrom seperti menyembunyikan wajahnya. Pada posisi seperti itu Akrom merasa sangat cemas akan jati dirinya yang akan terbongkar, dan kebohongan soal foto di akun media sosialnya akan terungkap. Namun karena Rika terus memaksanya, Akrom kemudian membuka masker itu dan menunjukkan wajah aslinya yang jauh sangat berbeda. Saat itu Akrom bisa melihat wajah Rika yang menyimpan rasa kecewa yang begitu besar. Dia tiba-tiba saja terdiam saat Akrom sudah membuka masker wajahnya. Sebagai seorang laki-laki, Akrom kemudian meminta maaf karena telah membohonginya soal identitas aslinya. Akrom hanya merasa kurang percaya diri dengan wajah yang dimilikinya. Namun, saat itu Rika tetap hanya terdiam, dia juga meminta pulang dan mengakhiri pertemuan di antara mereka. Suasana kencan itu berubah menjadi sangat panas. Rika yang merasa sudah ditipu menampakkan kemarahan yang cukup besar hingga Akrom kemudian mencoba untuk merayunya. Akan tetapi, Rika yang sudah emosi selanjutnya mengeluarkan kata yang cukup merendahkan harga diri dari Akrom. Suasana sudah berubah dan tingkat kemarahan dari Akrom juga meningkat dengan ucapan yang terlontar dari mulut Rika Indriani. Tanpa berpikir dengan kepala yang dingin, Akrom kemudian mengambil sebuah batu yang cukup besar dan langsung menghantamkannya ke kepala dari Rika Indriani. Kemarahan itu ternyata dilampiaskan secara nyata, dan Akrom memutuskan untuk melakukan eksekusi terhadap wanita kenalannya tersebut. Hingga beberapa menit kemudian setelah mendapat serangan secara membabi buta dari Akrom, Rika Indriani akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir kalinya di tangan Akrom. Setelah mengetahui bahwa Rika Indriani sudah tidak berdaya, beberapa menit kemudian Akrom mencari cara untuk menghilangkan jejak atas perbuatannya. Hingga akhirnya dia berhasil menemukan sebuah rencana, Akrom akan membuang tubuhnya ke dalam sungai di sana. Namun, tak berhenti di sana, dia kemudian membuka semua baju yang dikenakan oleh Rika Indriani, dan menggantinya dengan sebuah seragam pramuka yang akan diambilnya di rumah. Hal itu bertujuan untuk mengecoh petugas kepolisian, dan Akrom berharap bahwa akan sulit melakukan identifikasi terhadap tubuh Rika Indriani. Sekitar setengah jam kemudian Akrom sudah menggantikan Rika dengan seragam pramuka dan bersiap untuk membuangnya ke sungai. Hingga dia akhirnya menemukan sebuah aliran sungai di area tambak ikan yang dipikirnya akan aman menaruhnya di sana. Akrom kemudian mencari pemberat yang diikatkan ke tubuh dari Rika, agar tubuhnya tenggelam. Dia berharap bahwa tubuhnya akan tenggelam jika diberikan pemberat yang cukup banyak, agar jasadnya tidak bisa ditemukan oleh orang. Hingga setelah selesai melakukan itu semua, Akrom kemudian melarikan diri dengan sepeda motor milik dari Rika. Dia berencana akan menjualnya dan pergi ke daerah yang jauh dari Kabupaten Pemalang. Namun, ternyata rencana itu berhasil digagalkan karena tubuh dari Rika muncul ke permukaan dan ditemukan oleh warga di desa tersebut. Kemudian pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian dan dia harus menjalani proses pengadilan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang sudah dia lakukan. Kemudian Akrom divonis kurungan penjara selama 15 tahun. Sebuah hukuman yang sangat ringan, dan sepertinya penegak hukum memang harus merevisinya dengan cukup teliti. Semoga atas kejadian ini kita bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya sebuah realita tentang perkenalan di sebuah media sosial, dan satu wanita menjadi korban penipuan di sana. Jangan pernah percaya dengan seseorang di media sosial, karena kita tidak pernah tahu dengan perilaku dan watak aslinya. Minimal jika kita akan bertemu dengan orang asing yang baru dikenal.
Sebaiknya dilakukan di siang hari dan harus ada teman yang mendampingi kita saat bertemu. Dan tentunya para orang tua juga harus sangat aktif dalam menjaga anak-anaknya yang masih remaja, terutama seorang anak gadis, karena sebenarnya kejadian ini tidak terlepas atas kurangnya kontrol dari kedua orang tua. Semoga kasus ini bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai kasus ini? Silahkan tuangkan pendapat kalian di kolom komentar, kita bisa berdiskusi atas kejadian ini. Semoga kisah ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua orang, untuk lebih waspada dan berhati-hati terhadap potensi kejahatan di luar sana, bahkan dari orang terdekat. Tetaplah mengedepankan keselamatan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan dukungan terhadap channel Kisah Viral dengan menekan tombol suka dan tuliskan juga pendapat kamu di bawah kolom komentar. Itulah kasus yang belum lama ini terjadi, sungguh bejat dan tak berperikamanusiaan. Semoga atas kisah yang sudah Kisah Viral sampaikan ini, menjadi pelajaran untuk kita semua, bagi semua sahabat Kisah Viral. Teruslah waspada dari hal-hal yang tidak baik, jagalah semua saudara, kerabat, keluarga kalian yang berharga, dari kejahatnya orang-orang yang ada di luar sana. Tetaplah waspada dan berhati-hati, karena kejahatan bisa muncul dimanapun, dan kapanpun. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Sehat selalu buat kita semua, sampai bertemu lagi di cerita Kisah Viral selanjutnya.